Hi. Introduction Group 2 presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang terhormat kepada Prof. Dr. Anis Eliana SMSI serta teman-teman yang saya banggakan dari mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen, program studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ontologi, di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dalam kelompok 2 ini yang terdiri dari saya sendiri, Dewi Putri Anjarwulan, kemudian ada teman saya, Suwandi Esangaji, dan Azizia Gia. Nah, di sini untuk table of content yang akan kita bahas, pertama, mengenai what is ontology and why does it matter for organization studies. Lalu ada key philosophical contribution dan ontology in organization studies. Untuk pemaparan yang pertama mengenai apa itu ontologi dan organization studies akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Azizia Gia. Kepada Mbak Gia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Prof. Anis. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang fondasi dari ontologi itu sendiri atau yang biasa kita kenal dengan landasan ontologi ya. Di sini saya akan menguliti dulu apa arti dari ontologi itu sendiri. Nah, ontologi itu merupakan teori tentang keberadaan atau yang sering dikenal dengan the theory of being. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya ontos yang berarti menjadi dan logos yang artinya ilmu. Pada abad ke-20, para filsuf mengusulkan definisi ontologi yang mengarah pada perkembangan yang bermanfaat dalam ilmu filsafat. Nah, landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum sebab akibat? Contohnya itu seperti adanya manusia maka akan adanya alam gitu. Itu yang dinamakan hukum sebab akibat yang saya tahu. Nah, secara sederhana ontologi memaknai bahwa segala sesuatu yang dapat difikirkan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu. Ontologi juga bisa digunakan untuk menstruktur masalah penelitian, metode yang dapat digunakan, serta implikasi praktis seperti apa yang mungkin dilakukan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai tentang jenis ontologi. Nah, terdapat dua perbedaan literatur, yaitu dari jenis ontologi. Yang pertama ada ontologi berkomitmen atau yang dikenal dengan ontologi filosofis. Dan yang kedua ada ontologi yang tidak terikat atau yang kita kenal dengan ontologi ilmiah. Maka kita akan bahas satu-satu. Yang pertama saya akan membahas tentang ontologi filosofis terlebih dahulu, di mana ontologi filosofis berusaha untuk mengartikulasikan konsepsi umum dari ontologi itu sendiri, di mana untuk program sebuah penelitian teoritis dan empiris saat ini atau masa depan untuk kemudian hari. Nah, ontologi ini berkomitmen berkaitan dengan keberadaan entitas yang dilihatnya. Yang kedua, ada ontologi ilmiah, berfokus pada penjelasan praanggapan atau asumsi ontologis dari penulisan. Nah, teori atau komunitas tertentu, ontologi yang tidak terikat tetapi agnostik atau tentang keberadaan sesuatu, keberadaan mereka gitu.
Nah, setelah saya menjelaskan tentang jenis ontologi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa nih yang mencetuskan ontologi, pemikir-pemikir ontologi itu sendiri. Kita bisa pernah mendengar nih para pemikir ini, ada Thales, ada Plato, dan juga ada Aristoteles. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pemikir ontologi ini, kita seperti yang kita tahu nih, studi ontologi membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret kan. Nah, ontologi itu sendiri merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno, yang paling lama. Nah, di mana yang seperti kita tahu, pertama kali diperkenalkan oleh filosofi Yunani bernama Thales. Pasti kita tahu tentang Thales karena Thales ini merupakan bapak dari filsafat. Nah, sebagai filsuf, Thales ini pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam awal mula segala sesuatu. Yang kedua ada Plato. Plato itu di masa kejayaan di tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi. Nah, Plato ini dikenal sebagai filsuf besar Athena dan juga pendiri universitas pertama di dunia. Nah, Plato ini menjadi filsuf pertama yang menulis secara filosofis dan sistematis teotologis yang berkenaan dengan konsep ketuhanan. Plato ini juga dianggap sebagai bapak filsuf, di mana dia juga melahirkan anak-anak, bukan anak-anak ya, bisa dikatakan anak-anak didik gitu, seperti Aristoteles. Nah, yang terakhir ini ada Aristoteles. Kita bisa tidak cukup sudah cukup familiar namanya Aristoteles ini nih. Nah, Aristoteles ini di masa kejayaannya di tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Dianggap sebagai murid Plato yang paling pintar, dikenalnya seperti itu. Nah, sebagai seorang filsuf yang berpengaruh di bagian barat dan juga membahas mengenai fisika, metafisika, dan juga logika. Selanjutnya, saya juga akan tim kami akan membahas tentang kontribusi utama dari filosofi. Kontribusi apa saja sih utama filosofi itu sendiri? Filosofi dimaksud di sini adalah tentang ontologi tentunya. Yang pertama ada ontologi implisit positivisme, yang kedua ada interpretasi dan kekusukan ilmu-ilmu manusia yang akan diterapkan. Terus yang ketiga ada kembalinya Heidegger ke ontologi yang berkomitmen, nanti kita akan bahas di sini. Jadi yang lebih mendalam itu tentang studi organisasinya di dalam ontologi ini sendiri. Yang keempat ada perspektif pasca dasar, yaitu ontologi historis dan juga negatif. Yang kelima ada memperkenalkan kembali dan mendeskonstruksikan materialitis, dan yang terakhir ada para realitis kritis berkomitmen untuk membangun ontologi. Selanjutnya saya membahas tentang ontologi implisit positivisme, di mana dalam filsafat ilmu-ilmu sosial ungkapan positivisme diasosiasikan dengan Auguste Comte yang visinya tentang alam, pengetahuan, sejarah. Nah, kontribusi utama filosofi ini berdasarkan sejarahnya ontologi positivis telah mendominasi pada ilmu dan juga sosial. Positivisme ini berkaitan erat dengan prinsip bahwa yang pertama, bahwa pikiran manusia itu ditakdirkan untuk maju dan berkembang dari zaman sejarah ke masa kini melalui tahapan sejarah yang berurutan. Yang kedua, bahwa proses perkembangan ilmu pengetahuan bersifat linier dari matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan terakhir ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, ontologis positivisme ini juga menyeratkan bahwa ilmu pengetahuan yang benar adalah tentang mengungkapkan keteraturan peristiwa melalui pengamatan dan diverifikasi, atau dalam kasus Popperianisme, dalam kasus tertentu melalui pengamatan, melalui pembentukan hipotesis, dan juga studi pemalsuan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik. Nah, karakteristik apa saja sih yang tersirat dalam positivisme?
karakteristik ontologis yang tersier dan positivisme itu ada 5. Yang pertama, itu ada positivisme mengasumsikan bahwa realitas terbuat dari hal-hal fisik yang diskrit dan juga adaptif. Yang kedua, pada ontologis diskrit, identitas entitas apapun tidak tergantung pada hubungan atau objek lain. Dari bagi positivisme ini, objek tidak menjadi sesuatu yang lain atau tidak terikat dengan hal lain. Yang ketiga, objek-objek positivisme ini diasumsikan ada secara independen dari persepsi orang, dan juga sebagai contoh itu tunduk pada hukum yang sama terlepas dari bagaimana orang melihatnya. Yang keempat itu ada keberadaan dicirikan oleh keabadian daripada orang, ketidakkekalan, dan keheningan itu dianggap sebagai sesuatu yang utama bagi gerakan. Maksud dari poin keempat ini yaitu segala sesuatu yang terjadi harus dijelaskan alasannya atau asumsi terjadinya faktor eksternal. Sebagai contoh, buah yang jatuh dari pohonnya, jatuhnya buah itu harus dijelaskan alasannya. Misalkan ada buah yang jatuh, ya alasannya karena rantingnya copot atau buahnya masak, seperti itu. Yang kelima ada entitas diasumsikan diatur oleh hukum universal yang dinyatakan dalam keteraturan kejadian. Yang dimaksud di poin kelima ini, segala sesuatu itu harus memunculkan hukum universal dan abadi yang berlaku untuk semua benda fisik. Jadi, karakteristik ontologis itu positivisme itu sendiri menyiratkan bahwa ilmu sains yang tepat itu tentang mengungkapkan keteraturan peristiwa melalui pengamatan, pembentukan hipotesis, dan juga pemalsuan. Selanjutnya, mengenai interpretasi dan ilmu terkait ilmu manusia. Nah, pendekatan positivisme ini digunakan pada pendekatan ilmu yang mempelajari manusia dan sosial atau yang dikenal dengan hermeneutik. Digagas oleh Schleimer pada abad ke-19 hingga menurut Weber pada abad ke-20, itu pada pertengahan ke-20 didasarkan pada gagasan bahwa dunia sosial dan manusia memiliki sebuah arti, sebuah makna. Namun makna dari apa yang dilakukan oleh manusia maupun ilmu sosial itu tidak dapat diterjemahkan dengan mudah, tidak bisa tidak bisa ditranslatekan dengan mudah gitu loh. Maksudnya apa, tujuannya apa, seperti itu. Dan selanjutnya juga kita akan membahas tentang fitur ontologi yang dikaitkan tentang positivisme atau ciri dari ontologi yang dikaitkan dengan positivisme itu ada 3. Yang pertama, dunia tidak hanya terdiri dari hal fisik saja yang aditif, tetapi juga simbol yang tidak dapat direduksi tanpa kehilangan sifat karakteristiknya. Yang kedua, ada teks, praktis, dan juga institusi yang dihasilkan oleh orang-orang memiliki makna yang biasanya tidak dapat direduksi ke elemen konstitutifnya. Dalam poin kedua ini, memberikan contoh tentang 2 makna tentang pemahaman. Nah, pemahaman pertama ini disebut dengan observasional, dan lawan dari pemahaman observasional yaitu disebut dengan pemahaman penjelasan. Nah, yang ketiga ini tentang asumsi positivisme bahwa objek yang dirujuk ada secara independen dari persepsi orang yang dikalahkan atau dipermasalahkan. Yang dimaksud dalam asumsi positivisme ini yaitu dengan menafsirkan atau menginterpretasikan tentang persepsi seseorang kepada orang lain, misalkan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan Mbak Dewi Putri Anjarwulan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Azizia Gia atas pemaparannya. Yang pertama mengenai apa itu ontologi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu
tadi juga Mbak Gia sudah memaparkan sedikit ya tentang key of philosophical dari ontologi ini. Lalu di sini di mana kuncinya itu ada Heidegger, kemudian ada Foucault, dan ada Laclau. Nah, di sini kita masuk yang pertama yaitu ke Heidegger. Di sini dia membuat ontologi itu sebagai sesuatu yang harus memiliki komitmen. Nah, di mana menurut Heidegger, fenomenologi adalah cara kita mengakses apa yang menjadi tema dari ontologi itu sendiri. Nah, itu adalah cara bagaimana untuk kita memberikan ketelitian yang demonstratif. Nah, hanya sebagai fenomenologi untuk memungkinkan suatu ontologi itu dapat terjadi atau tidak. Jadi di sini Heidegger ini dia berpendapat secara matematis, secara sains matematis. Tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya Mbak Azizia Gia, di mana ada secara matematis, secara metafisika, secara biologis, dan sebagainya. Nah, Heidegger ini dia lebih berfokus kepada matematisnya. Jadi gejala daripada penyebab mode, di sini dia mengungkapkan suatu teknologi. Nah, dari teknologi ini, kemudian dia mengatur bagaimana ontologi ini dia dapat menjadi suatu sistem informasi. Jadi di sini dia berdiri dan mengharuskan dalam tanda kutip di sini dia adanya interaksi antara alam dan dirinya sendiri untuk membuat suatu sistem informasi itu. Jadi dari matematis sains, dia mengungkapkan suatu teknologi, kemudian teknologi itu dia olah menjadi suatu sistem informasi. Nah, kemudian ontologi Heidegger ini melihat kemungkinan konsepsi yang keberadaannya itu menggambarkan secara akurat dalam bahasa sistematis yang dimana dia akui sebagai suatu langkah ekstra untuk kemungkinan dari ontologi ini sendiri. Nah, untuk masih dalam Heidegger ini, di mana sebelumnya kita sedikit membahas tentang Heidegger ini ya, Martin Heidegger. Dia itu filsuf yang cukup terkenal pada abad ke-20 ya. Kemudian di sini dia berusaha mengkritisi tradisi yang tadi ada matematis, kemudian metafisika. Dia lihat sebagai suatu kenihilan seperti itu. Nah, kemudian di sini dari Heidegger ini dia mengatakan bahwa pemahamannya terhadap metafisika ini sebagai ontologi yang penting dan kompleks sehingga harus berhati-hati dalam melihatnya agar tidak terjebak dalam pemahaman fenomenologi yang kalah rumitnya, karena di sini ada fenomenologi yang cukup rumit, jadi di sini memang harus hati-hati dalam melihat ontologi ini menurut Heidegger. Next. Kemudian masih terkait dari Heidegger tadi, ada ontologi historis dan negatif. Jadi di sini pencarian ontologi dari waktu dengan metode yang negatif menghadirkan kontradiksi antara alam dan kebudayaan. Secara historis, kontradiksi ini berdasarkan pada alur perkembangan kebudayaan. Jadi dia membuat suatu hakikat bahwa waktu itu bergerak. Jadi dari satu kejadian dari satu masa ke masa itu adanya suatu pergerakan. Nah, namun alurnya ini memiliki sejarah, memiliki historis yang berkaitan dengan kebudayaan manusia yang lambat laun menjadi gerak lalu memiliki maknanya sendiri sebagai suatu waktu yang kontradiksinya yaitu alam dan kebudayaan. Next. Untuk kritis dari Foucault ini, dia sedikit berbeda dengan Heidegger, di mana Heidegger tadi dia mengarahkan pada dirinya sendiri, kemudian pada waktu. Nah, sedangkan untuk Foucault ini, dia lebih menekankan pada hubungan antar manusia dan dunia. Dia mengkonsentrasikan diri pada kaidah internal atau regulasi yang diskursif, namun mengarahkan perhatian pada hubungan antara manusia dan dunia.
Untuk Foucault sendiri menyatakan bahwa ontologi ini kritis dapat diadaptasi dari metode berpikir kritis dalam ilmu pengetahuan. Jadi dia membuat kesepakatan bahwa ontologis diperlukan dalam mengembangkan cara berpikir yang kritis. Maka ada kebutuhan untuk mengembangkan metode ontologis yang mungkin berguna di sini bagi perguruan tinggi gitu. Jadi kurikulum dalam perguruan tinggi itu menurut Foucault ini dapat diambil dari ontologinya dia seperti itu. Jadi ontologi kritis Foucault merupakan alternatif yang tepat untuk membuat penilaian kritik. Di sini dia mempertimbangkan relevansi ontologi dari Foucault dengan cara berpikir tadi yang kritis, kemudian dia kaitkan juga dalam ilmu pendidikan yang seperti tadi yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Kemudian di sini untuk ontologi kritis menurut Foucault dianggap bukan saja sebagai suatu teori, bukan juga analis historis tentang batasan yang dikenakan pada kita. Nah, dalam hal di sini eksperimen dengan kemungkinan yang dapat kita lampaui seperti itu. Menurut Foucault ini tujuan dari ontologi kritis untuk mengkritik diri sendiri melalui analis historis dan batas-batas yang dikenakan pada kita. Nah, sebuah ontologi kritis dari Foucault mencoba untuk menganalisis beberapa kategori pemikiran. Di sini beberapa institusi dan beberapa yang imperatif budaya yang ditetapkan sebagai kebenaran, kemudian menyelidiki kategori sebagai ontologi mana yang lebih berkuasa antara Foucault dengan Heidegger ini. Next. Nah, untuk key filosofikal yang selanjutnya yaitu dari Laclau. Di sini dia membuat dua pernyataan bahwa dia menggunakan wacana secara lebih terbatas. Laclau ini menggunakan wacana secara lebih terbatas. Kemudian dia juga menggunakan identitas sosial yang hanya terpaku pada artifisial oleh referensi yang implisit. Nah, Laclau ini dia tidak menekankan pada ontologi yang politik ya. Jadi dia tuh lebih terhadap batasan-batasan yang eksklusif, kemudian untuk identitas yang lebih subjektif. Next. Di sini dalam memperkenalkan kembali dan mendekonstruksi materialitas dan realis kritis menggunakan ontologi, di mana materi dan individu dianggap tidak ada sebelum adanya interaksi di antara mereka. Jadi harus ada interaksi dulu di antara mereka, baru adanya individu dan materi ini. Jadi interaksi itu sangat diperlukan dalam ontologi realis kritis ini. Harus ada interaksi dulu, baru adanya materi dan individu. Jadi materi dan individu ini dianggap tidak ada sebelum adanya interaksi itu. Nah, kemudian untuk ontologi sosial harus yang relasional dalam arti bahwa semua entitas sosial itu harus saling memiliki relasi. Next. Oke, itu tadi pemaparan mengenai key of philosophical ontology. Kemudian yang selanjutnya, ontology in organization studies akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Pak Suwandi SMG. Kepada Bapak Suwandi SMG, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gia, Mbak Dewi atas pemaparannya. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi kita, yaitu terkait dengan ontology in organizational studies. Nah, berkaitan dengan bagaimana ontologi dalam studi organisasi ini, menurut Ismail Al-Moudi dan Joe Mahony,
jelas bahwa studi ontologis tidak menawarkan pengganti untuk penelitian substantif tentang pengorganisasian, sehingga sebagian besar peneliti dalam studi organisasi lebih tertarik pada studi substantif daripada ontologi itu sendiri. Nah, meski demikian, ontologi dalam studi organisasi itu sendiri dapat dibagi menjadi 10 pendekatan. Mana yang pertama yaitu pendekatan positivis untuk studi organisasi. Lalu yang kedua pendekatan marxis ortodoks. Kemudian yang ketiga pendekatan realisme kritis. Yang keempat pendekatan post-foundational. Selanjutnya pendekatan Foucauldian. Kemudian ada juga pendekatan ontologi negatif. Lalu ada juga teori actor network. Kemudian perspektif proses. Lalu ada pendekatan kritik postkolonial terhadap ontologi barat. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah etnometodologi dan interaksionisme simbolik. Nah, penjelasan dari masing-masing pendekatan ini dapat kami jelaskan pada slide berikutnya. Next. Nah, untuk pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan positivis untuk studi organisasi. Dalam ilmu sosial, positivisme adalah teori yang bersandar pada bukti empiris atau data yang diperoleh melalui indera, kemudian mengalami interpretasi melalui akal dan logika. Positivisme sosiologis berpendapat bahwa ada teori-teori umum, bagaimana Barrell dan Morgan dalam bukunya yang berjudul Sociological Paradigm and Organizational Analysis, melakukan kajian paradigma sosialis dan analisis organisasi dengan pendekatan positivis sejak tahun 1979. Nah, tujuan Barrell dan Morgan ini adalah untuk mengidentifikasi alternatif yang konsisten secara internal terhadap paradigma positivis dan regulasi yang dominan dalam studi organisasi. Nah, sampai dengan 35 tahun kemudian, positivisme masih memegang posisi dominan dalam studi manajemen dan organisasi, dan khususnya dalam literatur psikologi organisasi. Kemudian pendekatan positivis ini berdasarkan perlakuannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan individualistis dan yang kedua pendekatan struktural fungsionalis. Nah, pendekatan individualis sendiri merupakan bentuk teori yang sering mengasumsikan bahwa kuantifikasi peristiwa empiris digabungkan dengan analisis korelasi yang selanjutnya dapat digeneralisasikan dan dapat memprediksi peristiwa masa depan. Untuk pendekatan seperti itu, organisasi adalah sistem tertutup, mirip dengan laboratorium. Contohnya seperti keputusan kebijakan mengenai sistem upah borongan, terus kemudian ada yang mempengaruhi sistem upah borongan yang akan mempengaruhi hasil yang dapat diprediksi. Kemudian ada juga peningkatan output per pekerja dan dengan demikian memberikan rekomendasi yang jelas untuk manajemen organisasi. Kemudian yang kedua pendekatan struktural fungsionalis. Nah, pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Elton Mayo dan Talcott Pearson pada tahun 1940-an, ya, yang menekankan tidak hanya peran organisasi sebagai bagian dari sistem masyarakat, tetapi juga peran struktur sosial dalam mereproduksi bentuk rasionalitas yang memungkinkan efisiensi sistemik organisasi. Contohnya seperti mengatur tenaga kerja, menstandarkan tugas, dan menerapkan teknologi untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Next. Yang kedua yaitu pendekatan Marxis ortodoks. Tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Karl Marx. Beliau adalah seorang sosialis, dalam hal ini realis dan strukturalis dalam teori Marxis ortodoks, dan implikasinya berbeda dari mode pemikiran fungsionalis yang mengutamakan stabilitas, sebab ciri-ciri dari Marxis ortodoks menurut Goldstein 2004 adalah yang pertama, ekonomi menentukan suprastruktur budaya dan politik masyarakat. Kemudian yang kedua, satu-satunya solusi yang layak bertahan
untuk kontradiksi kapitalisme adalah membentuk atau pembentukan sistem ekonomi sosialis pasca kapitalis. Nah, hal ini dikarenakan Karl Marx ini sendiri adalah seorang tokoh sosialis. Nah, yang dimana sistem tersebut dicirikan oleh kepemilikan sosial dan pengoperasian alat-alat produksi. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya yaitu sentralitas kelas sebagai proses dan pandangan bahwa pembuat kebijakan dan pemerintah yang ada sebagian besar dan secara struktural terkait pada kepentingan penguasa. Dalam hal ini, realisme kritis Marx berfokus pada bidang-bidang yang secara tradisional terkait dengan studi organisasi, misalnya serikat pekerja, kekuasaan, dan perlawanan. Next. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu realisme kritis. Realisme kritis ada interpretasi non deterministik dari pemikiran dari Karl Marx atau Marxis sebelumnya yang menampilkan ontologi implisit yang sangat dekat dengan realisme kritis. Sehingga menurut Mir dalam bukunya 2016 bahwa banyak kemajuan realisme kritis dalam studi organisasi yang berasal dari upaya untuk memberikan dasar ontologis yang jelas dan koheren untuk topik yang sangat secara tradisional dibahas oleh penulis post-foundational pada slide berikutnya yang tidak berkomitmen secara ontologis. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan dalam studi manajemen dan organisasi yang menggunakan realisme kritis untuk memberikan alternatif pendekatan konstruktif dan praktik ontologi seperti misalnya Verklau tahun 2013 dengan teori sosial atau teori wacana. Kemudian ada juga Joseph O'Mahony 2014 teori identitas. Lalu ada juga Ali Starr Match tahun 2013 dengan teori sosiomateriality. Lalu yang berikutnya Andrew Sayer 2005 dengan teori kelas sosialnya. Keempat yaitu pendekatan post-foundational. Istilah post-foundational sendiri awalnya digunakan dalam teologi filosofis, ya, dalam artikel Van Hasten tahun 1997 dengan judulnya yaitu Essay in Post-Foundational Theology. Meskipun sejak saat itu telah digunakan dalam wacana filosofis yang secara lebih luas. Nah, kontribusi filosofis yang diidentifikasikan sebelumnya sebagai post-foundational memberikan landasan teoritis yang baik bagi para peneliti bidang studi organisasi, yang mereka merasa skeptis terhadap klaim positivism dan fungsionalisme terhadap pengetahuan objektif. Selanjutnya dari perspektif post-foundational ini, praktek pertanyaan ontologis lebih didorong oleh minat pada pengetahuan metafisik daripada minat untuk memahami implikasi politik dari asumsi ontologis individu. Dengan kata lain, ontologi individu menarik karena efek performatif dan politisnya pada organisasi. Next. Nah, pendekatan yang kelima yaitu pendekatan Foucauldian. Foucault telah menjadi salah satu sumber ontologi underboarding yang paling berpengaruh dalam studi organisasi dan mengilhami banyak studi identitas dan wacana dari tahun 1990-an, begitu dan seterusnya. Sebagaimana artikel David Naik tahun 2016 tentang organizational analysis into Foucault, beliau mengatakan bahwa perubahan bentuk organisasi dengan menekankan efek konstruktif dari wacana manajemen baru yang kemudian ditemukan di dalam human resource management, total quality management, business process reengineering, serta efek disiplin lainnya. Inti dari pendekatan ini adalah gagasan bahwa mengungkapkan kebenaran dan etika harus dilihat sebagai praktik yang mempertanyakan, bukan sekedar mengikuti tatanan moral dan aturan moral yang digunakan. Next.
Pendekatan yang keenam adalah pendekatan ontologi negatif. Menurut O'Doherty dan Wilmot tahun 2009 dalam artikel mereka dengan judul The Discipline of Labor Process Analysis and the Future Sociology of Work, memberikan ilustrasi rinci tentang bagaimana ontologi negatif dapat memperdalam analisis proses kerja di industri kreatif. Misalnya dengan memperhatikan upaya individu atau pekerja ketika meskipun tidak dibayar, namun dibebankan oleh perusahaan untuk menghabiskan waktu kurang lebih 18 jam untuk bekerja setiap hari. Next. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan teori actor network atau disingkat ENT. Pendekatan ini merupakan pendekatan interdisipliner pada studi ilmu sosial dan juga studi teknologi. Sejumlah teoritikus studi organisasi menggunakan teori actor network dari Latour 1987 untuk menjelaskan bahwa penyelesaian kontroversi dan pembentukan aktor jaringan yang terdiri dari pengaturan orang, fakta, dan mesin yang tidak dibedakan secara ontologis. Latour juga tidak membedakan antara sosial dan materi untuk mengatasi pengabaian materi yang dirasakan dalam studi organisasi, atau setidaknya sebagai counter terhadap determinisme nyata dari materialitas yang ditemukan dalam pendekatan Marx sebelumnya. Next. Pendekatan yang ke-8 yaitu pendekatan perspektif proses. Nah, tokoh utama dari pendekatan perspektif proses ini adalah Henry Bergson dan Alfred North White tahun 1929 dalam tulisan mereka yaitu Process and Reality in Easy in Cosmology. Bergson dan Whitehead berpendapat bahwa realitas terdiri dari proses daripada objek material dan bahwa proses paling baik ditentukan oleh hubungannya dengan proses lain, sehingga menolak teori bahwa realitas pada dasarnya dibangun oleh potongan-potongan materi yang ada secara independen satu sama yang lainnya. Next. Pendekatan yang ke-9 yaitu kritik postkolonial terhadap ontologi Barat. Pendekatan pasca-kolonial atau postkolonial diprakarsai oleh Edward Said, Gayatri Spivak, dan Homi Bhabha pada tahun 1988. Salah satu akar argumennya adalah bahwa institusi akademik adalah tempat kerja yang terlibat dalam produksi ideologi neokolonialisme. Menurut Mir, tahun 2016, meskipun relatif kecil dan marginal kritik postkolonial dalam studi organisasi yang mempermasalahkan dan mempolitisasi klaim pengetahuan Barat, hal ini mengacu pada beragam sumber bidang studi seperti politik, sastra, studi organisasi, sejarah, dan antropologi. Kontribusi penting untuk studi manajemen dan organisasi termasuk beberapa tokoh yaitu Banerjee dan Lindstedt 2004, Dar dan Choki 2008, Henry dan Penny 2001, dan Prasad 2003. Next. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan etnometodologi dan interaksionisme simbolik. Harlot 1967 adalah tokoh yang paling terkenal untuk studi dalam etnometodologi setelah mengembangkan dan menetapkan etnometodologi sebagai bidang penelitian dalam sosiologi. Nah, beberapa kumpulan materi dan artikel daripada Harlot sendiri, baik yang tidak dipublikasikan maupun yang diterbitkan dalam 2 volume, cenderung melihat persoalan sosiologi dan etnometodologi. Itulah sebabnya Harlot dipandang sebagai salah satu tokoh penting dalam kajian etnometodologi. Sementara itu berkaitan dengan interaksionisme simbolik dipandang sebagai teori yang berfokus pada bagaimana individu berinteraksi. Erving Goffman 1937
merupakan tokoh yang mempopulerkan symbolic interaction theory. Dia berpendapat bahwa tindakan orang didasarkan pada makna yang mereka berikan pada sesuatu, sehingga apa yang dapat berbeda tergantung pada orangnya dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Nah, menurut Mir 2016, etnometodologi dan interaksionisme simbolik, keduanya merupakan pendekatan yang berpengaruh dalam studi masyarakat dan organisasi. Tidak adanya penyebutan ontologi secara eksplisit dalam karya-karya yang diidentifikasi oleh beberapa penulis sebagai kontribusi terhadap etnometodologi dan interaksionisme simbolik dalam studi organisasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Dewi. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari rekan-rekan saya di kelompok 2. Ada tadi yang pertama Mbak Azizia Gia, kemudian ada Pak Suwandi Esangaji. Di sini mari kita tarik sedikit kesimpulan dari materi ontologi ini, di mana tadi pada awal sekali sudah dijelaskan mengenai definisi dari ontologi. Nah, dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ontos yang berarti menjadi dan logos yang berarti ilmu. Nah, landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu yang sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Kemudian, untuk teori ontologis memiliki kekuatan untuk membebaskan suatu studi organisasi dari pembatasan konvensional yang relatif terhadap pertanyaan penelitian. Di sini ada ruang lingkup analis, kemudian metode untuk studi, objek studinya, perintah etis, dan keraguan yang muncul. Untuk perdebatan dalam teori organisasi, dalam hal ini yaitu ontologis dalam teori organisasi harus dipahami sebagai tanda pertumbuhan yang baik dari segala ketidakstabilan prailmiah. Dalam menganalisis dan menerjemahkan ontologi sendiri harus lebih mendalam, tidak secara otomatis menjadi suatu penelitian yang bermanfaat. Nah, di sini sebab cukup sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi memang harus betul-betul didalami secara mendalam dalam menganalisis dan menerjemahkan ontologi ini. Demikianlah kesimpulan yang dapat kelompok 2 kami tarik mengenai ontologi ini. Presentasi kami telah selesai mengenai ontologi. Kemudian untuk sesi tanya jawab, silahkan rekan-rekan dari program studi Doktor Ilmu Manajemen agar dapat mempersiapkan pertanyaannya yang kemudian nanti disampaikan pada saat pertemuan di kelas. Kemudian akhir kata, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kami kelompok 2 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi dalam hal memaparkan materi ontologi ini. Kami sangat terbuka untuk menerima segala masukan dan kritik dari Prof. Dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Dr. Anis Eliana, SEMSI, kemudian Dr. Indrianawati Usman, SEMSC, dan teman-teman dari program studi Doktor Ilmu Manajemen atas perhatiannya. Di sini kami kelompok 2 ingin menutup presentasi kami dengan sebuah kalimat bijak yang kami kutip dari Aristoteles, yaitu orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.